Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilinda Fahansau, kelas D semester 6, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi ujian akhir semester Psikologi Sastra mengenai konflik batin tokoh utama dalam novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno. Manusia memiliki keinginan yang lebih besar ketika mengetahui suatu hal. Rasa ingin tahu ini membuat manusia tidak akan berhenti untuk mencari tahu tentang apa yang telah diketahuinya. Begitupun dalam memperdalam dunia sastra, seorang peneliti akan tekun untuk mencari tahu semua hal apa saja yang berkaitan dengan sastra dan karya. Menurut Marcel Esten, pada tahun 1978 halaman 9, karya sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai medium. Karya sastra adalah hasil karya seorang pengarang yang dilakukan melalui perenungan tentang kehidupan manusia seorang pengarang yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan untuk dapat menikmati oleh pembaca yang biasanya disebut dengan karya sastra. Bentuk karya sastra itu salah satunya adalah novel yang diciptakan untuk menghibur pembaca melalui setiap kisah yang diceritakan dalam karya tersebut. Juga memberikan kisah hidupnya dapat memotivasi pembaca. Setiap kisah yang disampaikan dalam karya sastra bukan hanya tentang kisah yang menyenangkan bagi pembaca, namun juga kisah yang membuat hati pembaca seolah patah ataupun terluka, yaitu tentang kisah yang menyedihkan. Hal ini tentunya dapat mencerminkan bagaimana konflik batin yang dialami oleh setiap tokohnya. Seperti kisah yang dipaparkan oleh novelis terkenal Mikhail Yudhawinarno dalam novel Putri Komodo, dengan tokoh utamanya adalah Fanti. Konflik batin yang dialami tokoh Fanti yaitu merasa tertekan, sakit hati, merasa benci, kecewa, terluka karena ia menjadi korban pemerkosaan oleh ayahnya sendiri. Selain itu, sebelum kembali ke kampung halaman, ia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari majikannya, di mana ia selalu disiksa setiap minggu, ia dipukul, disetrika, dan kepalanya dibentur ke tembok. Mendapatkan perlakuan seperti ini membuat Fanti tidak nyaman sehingga ia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bekerja dan kembali ke kampung. Kisah kehidupan tokoh utama dalam novel ini memang benar-benar mengalami konflik batin yang sangat luar biasa. Konflik batin yang sangat mencolok atau menonjol inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji novel ini. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Bagaimana konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno. Yang berikut tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan konflik batin tokoh utama dalam novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno. Yang berikut manfaat penelitian. Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas terdapat dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis, memberikan perkembangan pengkajian novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno dengan pendekatan psikologi sastra, menambah referensi penelitian khususnya tentang analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno dengan pendekatan psikologi sastra. Yang kedua, manfaat memberikan gambaran, wawasan, dan pengetahuan bagi pembaca tentang pengkajian novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno dengan pendekatan psikologi sastra.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang konflik batin tokoh utama yaitu Fanti dalam novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno, maka hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis novel tersebut menggunakan pendekatan psikologi sastra. Sangatlah penting dilakukan pengkajian ini yang bertujuan untuk dapat menguraikan keseluruhan konflik atau permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dalam sebuah cerita atau kisah dan menghadirkan suatu tindakan sebagai solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh setiap tokoh dan novel. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, bahkan dijadikan sebagai hal yang memotivasi pembaca dengan bersikap bijak dalam menjalani kehidupan. Selain itu juga, setiap konflik yang dipaparkan dalam sebuah karya sastra itu bertujuan agar membangun serta menghidupkan alur dan dari cerita kisah yang dipaparkan. Hal ini tentunya berhubungan dengan penjiwaan seorang pembaca. Jika konflik yang dihadirkan oleh penulis dalam cerita semakin memanas atau memuncak, maka rasa ingin tahu oleh pembaca akan kelanjutan isi dari cerita tersebut juga semakin besar. Hal ini juga membawa pengaruh besar bagi pembaca di mana pengetahuan dan wawasan yang luas secara tidak sadar telah diperolehnya. Peneliti menggunakan pendekatan psikologi sastra sebagai acuan dalam mengkaji konflik batin yang dialami tokoh utama Fanti dalam novel Putri Komodo karya Mikhail Yudhawinarno. Bekerja sebagai TKI di negeri orang yang menghasilkan banyak uang adalah kebahagiaan terbesar bagi sosok Fanti, apalagi dengan tujuan untuk membantu membiayai keluarga atau orang-orang tercinta yaitu ayah, ibu dan adiknya yang sementara bersekolah di kampung halaman. Namun di balik perjuangan dan kerja keras sosok wanita muda ini, ia ditakdirkan oleh penulis sebagai tokoh yang sangat menyedihkan dalam novel Putri Komodo, di mana kisah hidupnya penuh dengan persoalan dan tantangan. Berawal dari perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh majikannya sewaktu berada di Malaysia, ia disiksa setiap minggu, dipukul, disetrika, dan kepalanya dibentur ke tembok, yang kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan majikannya. Ibarat peribahasa, lepas dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Seperti itulah persoalan yang dialami oleh tokoh Fanti. Kembali bertemu dengan keluarga di kampung, yang seharusnya berbagi duka dan derita justru dibalik jauh, yaitu mendapatkan perlakuan yang sama bahkan lebih kejam dari yang sebelumnya. Ayahnya yang mengetahui Fanti kembali ke rumah justru menyuruh dan memaksa Fanti untuk kembali ke Malaysia, bekerja dan membiayai keluarganya lagi. Namun, Fanti yang mengetahui bahwa uang yang dikirimnya setiap bulan sewaktu di Malaysia justru dihabiskan oleh ayahnya untuk mabuk-mabukan. Hal ini membuat Fanti mulai membenci ayahnya. Rasa benci dan sakit hati yang mulai tumbuh dari diri Fanti justru membuatnya melawan sang ayah untuk tidak pergi bekerja. Fanti yang terus melawan akhirnya dipukul oleh ayahnya. Melihat putri sulungnya yang diperlakukan tidak wajar oleh sang suami, ibu Fanti mencari jalan untuk menyuruh Fanti pergi jauh mungkin. Namun, tetap pada pendiriannya, Fanti tidak ingin pergi. Kemudian Fanti dibohongi dan diperkosa oleh ayahnya sendiri. Mengalami hal yang kejam dan hal yang tidak manusia itu menumbuhkan rasa benci yang semakin besar terhadap sang ayah. Ketakutan, kekecewaan, merasa tertekan, hilang harapan tumbuh dalam waktu sekejap. Bahkan ketika mengetahui bahwa ia hamil, ia mencari jalan untuk membunuh bayi dalam kandungannya itu. Rencana
pembunuhan itu tidak berhasil, yang akhirnya ia melahirkan seorang bayi yang cacat. Hal itu justru membuatnya kembali membenci bayi itu yang adalah darah daging dari ayahnya sendiri. Menjelang beberapa waktu di mana si Fanti sudah mulai membuka hati, menerima dan mencintai bayinya yang dalam keadaan cacat itu, ia pun harus kembali terluka karena kehilangan bayinya. Konflik batin yang dialami oleh tokoh Fanti sesuai kisah yang dipaparkan sangat mencolok dan menonjol, merasa tertekan, terluka, membenci, kecewa, teraniaya. Hal ini tercermin dari setiap masalah yang dialami oleh tokoh Fanti. Kesimpulan dari novel Putri Komodo karya Mikhail Yudawinarno mengisahkan konflik batin yang dialami tokoh Fanti, yaitu kekecewaan, merasa tertekan, terluka, membenci, dan teraniaya. Hal ini dikarenakan dirinya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi oleh majikan, juga orang terdekatnya, yaitu ayahnya sendiri. Sarannya, peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Jadi peneliti meminta saran atau kritik daripada pembaca yang sangat membantu untuk penyempurnaan dari penelitian ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih.